hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Ada yang ngantuk? Tidak ada ya. Alhamdulillah tadi pertama kita kemari sudah ada ibu-ibu. Sudah ada ibu-ibu, berarti semangat. Mudah-mudahan nanti semangat ini sampai pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Kurang lebih berapa hari lagi? Berapa hari Bu? 11 atau 12 deh? Kurang lebih 11 hari lagi. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu apa yang harus kita persiapkan menjelang memasuki bulan Ramadan. Kalau Rasul untuk menyambut bulan suci Ramadan ini persiapannya sudah dari Rajab. Doanya Allahumma barik li fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighni Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, bulan Sa'ban, panjangkan umur kami agar kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Seperti itu. Saking senangnya, saking kepengennya berjumpa dengan bulan Ramadan. Kalau ibu-ibu yang hadir ini senang kira-kira menyambut bulan suci Ramadan? Senang ya? Senang. Bentuk kesenangannya seperti apa, Bu? Cara mengungkapkan kesenangannya bagaimana? Nggak bisa diungkapkan ya? Terpendam dia ya, dirasakan ya? Seperti itu. Ini alhamdulillah nih. Alhamdulillah di musola kita ini senang semuanya. Mungkin di luaran sana banyak juga nih yang tidak senang mau masuk Ramadan nih. Khusus untuk ibu-ibu. Banyak yang dipikirkannya, belum lagi masuk. Ndek Pak Ustaz, cabai mahal Pak Ustaz. Mau masuk Ramadan ya? Cabai mahal betul nih Pak Ustaz. Wah, banyaklah. Tapi ibu-ibu di sini senang. Ini modal dasar bahwa kita bisa melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan 1442 Hijriah. Terus kita kenalan dulu. Kenalan mengenai bulan yang akan kita masuki ini. Kalau kurang baik nanti pengenalan kita terhadap Ramadan ini, kita nanti bisa kecewa, bisa tidak bahagia. Makanya ada pepatah, gimana itu Bu, waktu Ibu umur 17 tahun dulu? Kalau kenal sama seseorang, tak kenal makanya tak sayang, makanya tak cinta makanya tak cinta makanya tak jadi apa nih? Tak jadi nikah. Artinya kenal. Coba ibu ingat, kalau ibu kemarin itu suka sama seseorang, itu yang diperhatikan bukan hanya mohon maaf kumisnya yang tipis, senyumnya, bukan hanya, sampai ke pakaian-pakaiannya. Bapak tuh sukanya pakaiannya yang warna ungu. Nanti kalau ada kawan dicari informasi itu. Senangnya apa sih makanannya? Rupanya makannya senangnya umbi namanya. Sampai seperti itu. Sukanya apa, kesenangannya enggak apa. Jadi kita pun dalam menyambut bulan suci Ramadan itu harus tahu dulu, kenalan dulu sama Ramadan. Apa sih Ramadan itu?
Jangan nanti kita sudah berjumpa dengan Ramadan, bersama dengan Ramadan, karena tidak pengenalan yang utuh, Ramadan meninggalkan kita, kita pun tidak mendapatkan apa-apa. Seperti itu. Jadi kita urutkan dulu dari mulai sahur, dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ada dikenal disunnahkan sahur. Tasahharu fa inna fis-suhuri barakah. Makan sahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Banyak keberkahan pada bulan Ramadan, yaitu makan sahur. Yang pertama, kalau seseorang makan sahur, otomatis fisiknya kuat, fisiknya sehat. Masuk beberapa pertanyaan ke kami, masuk informasi ke kami. Pak Ustadz, kami yang udah 50 tahun nih Pak Ustadz, kalau sahur itu tak kuat lagi makan. Tidak kuat lagi makan. Ada begitu Bu? Ada ya? Kalau kata Rasul, walau zur'atan minal ma', seteguk air jadilah. Apa hikmahnya? Ketika ibu malam hari sekitar jam 3, jam setengah 4 sudah berpikir positif ingin melaksanakan satu ibadah, nanti ini Allah berikan kesanggupan untuk melaksanakan ibadah itu. Terus yang makan apa gunanya? Menunjukkan nanti fisik kita kuat. Kalau kita mungkin tidak pala lah, kalaupun tidak sahur. Tapi anak-anak kita lah, misalnya anak kita seperti ini nih. Kalau makan sahur dia, insya Allah tuh sanggup dia puasa. Tapi kalau tak makan sahur, itu berat rasanya nanti untuk melaksanakan puasa pada siang harinya. Nah, makan sahur. Berkah yang kedua, ketika makan sahur itu, kalau sudah terbiasa bangun malam untuk melaksanakan sahur, maka ini dibawa nanti ke 11 bulan berikutnya sudah terbiasa bangun malam untuk sahur, diisi juga dengan untuk ibadah yang lainnya. Coba ibu cek 11 bulan kemarin, sering bangun malam Bu? Sering ya? Untuk apa Bu? Hah? Nah, biasanya seperti itu, ya. Biasanya seperti itu. Tapi untuk kali ini, ibu bangun nih. Yang pertama tujuannya untuk bangun sahur. Wah, itu berlipat-lipat lah ini pahala ibu nih. Membangunkan anak, membangunkan yayang suami, menghidangkan makanan. Semuanya itu bernilai ibadah. Anjurannya sebenarnya yang membangunkan ibu itu bukanlah ibu yang membangunkan bapak, tapi bapaklah yang membangunkan ibu. Seperti itu. Ya. Mungkin kalau ada bapak-bapak di sini yang soleh, nah itu dibangunkannya begitu. Apa katanya? Wake up my darling. Apa panggilannya? Wake up honey. Seperti itu. Itu kalau 1 tahun menikah. Kalau sudah 30 tahun, memang terkadang ya Bu ya, lebih sulit membangunkan ayahnya daripada anaknya. Kalau anaknya gampang Bu. Anak-anak seperti ini cara membangunkannya, angkat dia kamar mandi, habis itu nanti dia pipis, cuci mukanya, bangun itu. Kalau bapaknya ada yang berani kayak gitu, nggak kuat dia angkatnya kan. Oke, nih momen ini Bu, momen. Untuk ibu nih, untuk ibu-ibu ambil makan sahur ini dalam rangka apa? Menasihati anak. Dalam rangka apa? Menyampaikan pendapat ke sama suami, sama yayangnya, sama abang.
sama Kang Masnya. Kapan yang paling tepat? Waktu makan sahur inilah. Suasananya dini hari, bisa ngumpul keluarga pada bulan yang dimuliakan Allah. Itu ketika ibu mau menyampaikan pendapat, insya Allah suami dengar. Insya Allah suami dengar. Kalau di bulan lain agak sulit kita. Apalagi ibu mau menyampaikan pendapat pas pulang kerja dia. Kalau ini suami bisa memberikan arahan kepada istri, istri bisa menerima masukan, dan istri bisa menjelaskan itu kepada anak-anak. Jadi gunakan betul makan sahur ini dalam rangka menjalin silaturahmi sesama keluarga. Saya secara pribadi memang saya nikmati nih Bu, makan sahur. Cuman makan sahur lah kalau di Ramadan. Karena bebukanya saya jarang juga berbuka di rumah. Sebelum Covid, ingat saya bisa buka puasa bersama istri itu hanya 3 malam. Selebihnya tak kemana-mana. Nanti habis ini berjumpa pula sama emak-emak di Sungai Potai. Nah, Sungai Potai. Sekarang saya berjumpa dengan bidadari-bidadari di sini pula. Amin. Calon-calon penghuni Jannatul Firdaus. Amin. Amin lah, waduh. Oke ya, oke, makan sahur sudah. Terus siang harinya, oke, sudah habis makan sahur tadi. Siang harinya man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Dosa di sini, dosa kecil. Malam harinya bahasanya bukan soma, mangkoma Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang koma yakumu kiaman, siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan apa? Dengan sholat tarawih. Dengan apa? Membaca Al-Quran. Dengan apa? Berzikir. Ya, berzikir. Maka itu akan mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Ada pula malamnya. Setiap malam pertama sampai malam ke-29, malam pertama sampai malam ke-30 nilainya ibadah. Ada pula lagi ibadah di malam itu. Kalau dapat kita malam itu beribadah setara dengan 1000 bulan, setara dengan 83 tahun. Coba bayangkan ibu, andai ibu di malam itu membaca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, malam Lailatul Qadar, maka setara bacaan Yasin ibu itu selama 83 tahun. Kalau ibu hari itu berzikir astagfirullah, 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 tepat dengan malam Lailatul Qadar, maka setara zikir ibu itu selama 83 tahun. Jadi jangan sempat dilewatkan malam Lailatul Qadar ini. Kenapa Pak Ustadz? Karena beda kita dengan umat-umat terdahulu, umurnya kita pendek-pendek. Umur umat Nabi dahulu panjang-panjang. Nabi Nuh itu umurnya 900 tahun. Kalau ada orang yang meninggal 200 tahun, kasihan ya. Meninggal masih kecil. 200 tahun itu masih. Kalau umat Nabi Muhammad berapa? Paling apa nih? 63. Yang hadirnya ada yang 90 tahun. Enggak ada. Kalau saya lihat yang hadir ini 17 tahun semuanya nih. Ya? Udahlah umurnya panjang, waktu menghabiskannya pun tak banyak. Kita umurnya 63 tahun, waktu menghabiskan umur itu banyak. Untuk apa saja? Untuk Twitter berapa menit? Untuk Facebook berapa menit? Untuk WA berapa menit? Lain lagi arisan. Udahlah waktunya singkat, menghabiskannya banyak. Maka ambillah targetnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa doanya?
Kira-kira kalau jumpa ibu dengan malam Lailatul Qadar itu apa doanya? Allahumma inni ka'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu doanya. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, maka ampunilah segala kesalahan-kesalahanku. Oke. Ini kalau pengenalannya utuh, cara berkenalannya bagus, informasi yang kita peroleh mengenai Ramadan itu bagus, maka kita akan betul-betul mencintai bulan Ramadan. Tapi kalau cara pengenalannya tak utuh, tak sempurna, tak baik, maka banyaklah kita lihat orang yang salah dalam pelaksanaan ibadah Ramadan. Khususnya untuk bapak-bapak. Cobalah bapak ibu lihat nanti, makin banyak kipas angin di masjid atau di musola, makin dipasang AC. Lihatlah setelah zuhur bapak-bapak rame di sana. Kira-kira baca Al-Quran atau zikir? Tidur. Kalau ditanya, Pak, kenapa tidur? Keluar hadis doibnya. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Hadis itu hadis doib. Hadis doib tidak bisa digunakan untuk hukum, tidak bisa digunakan untuk ilmu tauhid, bisa digunakan untuk keutamaan beramal. Kira-kira ada nggak Bu keutamaan beramal tidur? Paling bikin peta dia Bu. Kalau ada bantal itu dibikinnya lah peta. Mulai Pulau Sumatera, di atas ada Jawa, Kalimantan. Itu nggak ada Bu ya. Ibu kalau mau tidur usahakan sekarang jam 12:28 masuk zuhur. Ibu tidur setengah jam sebelum waktu zuhur, itu yang dinamakan dengan tidur qailulah, itu setara dengan ibu tidur 4 jam, 5 jam atau 6 jam. Setengah jam sebelum waktu zuhur. Hah? Oh, ini karena belum diapa Bu? Karena belum terbiasa Ibu. Jadi Ibu bisa tidur di situ, itu setara dengan tidur 5 atau 6 jam. Makanya dikenal dengan tidur qailulah. Pak Ustadz, karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, Ibu subuh mau berbunyi alarm, mau kedengaran azan, kalau sudah terbiasa dia jam bangunnya itu jam 4 Bu. Gitu ya Bu ya? Oke. Nah, Ibu tadi sudah dengar tadi mengenai perkenalan kita sudah. Selanjutnya terkadang apalagi Pak Ustadz kalau kita betul-betul sudah kenal seperti ini, nah kita perbanyak istighfar menjelang ini Bu ya. Kita perbanyak istighfar menjelang masuk Ramadan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau bisa sayyidul istighfar, pimpinan istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Minimal Ibu baca habis sholat asar, habis sholat subuh. Dibaca habis sholat subuh, meninggal di zuhur, Ibu baca ini betul-betul menyesal terhadap dosa yang dilakukan, mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Ibu baca ini asar dengan izin Allah, terus sudah rutin, meninggal kita di isanya dengan iman dan kita betul-betul menyesal terhadap dosa yang kita lakukan, maka meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Seperti itu. Pak Ustadz, kami kan tidak ada dosa Pak Ustadz. Kami tidak ada dosa Pak Ustadz. Tidak ada kami mencuri Pak Ustadz. Nah apa lagi? Tidak ada kami Pak Ustadz sumpah serapah. Loh, kata Rasul, wallahi inni la astaghfiru rabbi, ya? La astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih mi'ata marrah. Rasul yang tidak pernah melakukan dosa, Rasul yang diampuni Allah dosanya masa lalu dan masa akan datang, Rasul tidak kurang 100 kali istighfarnya.
Kenapa Rasul membacakan istighfar? Rasul membacakan istighfar itu bukan karena dia melakukan dosa, tapi dosa menurut Rasul itu ketika ia lalai, tidak ingat sama Allah, lupa sama Allah, maka Rasul itu anggap sebagai dosa. Seperti itu. Kira-kira yang hadir di sini, bolehlah Pak Ustadz tahu ada enggak yang aman? Pak Ustadz, saya belum pernah melakukan dosa, Bu. Ada, Bu? Enggak ada kan? Enggak ada. Bacalah itu, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Apa dosa kami Pak Ustadz? Mungkin ada dosa ibu sama suami. Misalnya ibu lagi nyuci, rupanya terselip di situ duit 100.000. Misalnya tak ibu sebut, nah tak ibu kabarkan, berdosa. Nah, minta izin. Mungkin dulu masa-masa SD atau SMP, masa itu masa duit laku 1.000 rupiah, satu goreng pisang 25 perak atau limpul. Ibu makan goreng pisang tuh, makan 5 bayar 2. Nah, itu bagaimana? Kalau itu nanti kita sampaikan caranya, bukan dengan istighfar, caranya nominalkanlah, Bu. Jadi gini, kalau ibu pernah berdosa, pernah makan goreng, makan 5 bayar 2, berarti utang 3. Pak Ustadz, saya sudah ke sana. Ternyata warung jual goreng itu tak ada, Pak Ustadz. Udah beton semuanya. Terus bukan sama warungnya, Pak Ustadz, orangnya pun tak ada lagi, nenek-nenek itu. Gimana cara minta ampunnya ini? Cara minta ampunnya beristighfar, gantilah itu. Dulu misalnya 25 perak, sekarang berapa itu, Bu? 1.000. Yang ibu makan 3.000. Berarti nominalkanlah menjadi 3.000 rupiah. Jangan lagi 3.000 rupiah, 10.000 lah, Bu, ya. Pergi ibu ke pengurus musola ini, atau pergi ibu ke panti asuhan, atau pergi ibu ke fasilitas umum. Ibu kasih aja. Dalam rangka apa? Mengembalikan duit umat, dikembalikan lagi ke umat. Seperti itu. Baru ibu istighfar. Tuh. Kalau ibu-ibu, kalau untuk goreng jarang. Itu bapak-bapak. Ibu-ibu yang sering cabenya. Berapa ini? 1/2 kilo. Ini ya ditambahnya lagi dikit. Tanpa sepengetahuan orang pedagang. Ini nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Tapi kalau memang diikhlaskannya nggak apa-apa. Kadang kan memang ibu-ibu seperti itu, ya kan? Ini ya. Tapi kalau seandainya diikhlaskannya nggak jadi masalah. Tapi kalau tak diikhlaskannya, mak bahaya nanti nih. Oke ya, Bu, ya. Sip. Sudah kenalan, sudah istighfar, ini yang nggak berat. Perbaiki hubungan sama manusia. Pertama kemana dulu? Ke ayah, ke emak. Kalau hidup ayah sama emak datang, cium tangannya, cium keningnya, peluklah tubuhnya itu yang udah mulai rapuh. Minta izin emak. Minta izin ya. Kapan itu? Itu bukan menyambut Ramadan, malam nisfu Sa'ban. Yattali'ullahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfin minas Sa'ban. Allah ingin turunkan ampunan pada malam nisfu Sa'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah ingin hapuskan dosa-dosa kita, Allah ingin maafkan kita. Ada 2 yang tadi maafkan Allah. Pertama musyrik, yang kedua musahin, tak belum berdamai sama manusia. Dosa kita yang paling banyak sama ayah sama emak kita. Pak Ustadz, saya harus pulang kampung, Pak Ustadz, untuk jumpa. Pulanglah. Pak Ustadz sudah pulang kampung saya, Pak Ustadz. Tapi tak ada lagi 2 manusia keramat tuh. Gimana caranya? Ziarah. Cara ziarahnya, Bismillahirrahmanirrahim, melintas ibu peluk ke kuburan, masuk kuburan, baca doa.
Assalamualaikum ya ahlal kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun as'alullahu lana walakumul afiyah. Ini pusaranya, kepalanya bacakan pangkal Al-Baqarah, alif lam mim. Terus habis itu akhir pangkal Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati. Sudah mendoa. Pas mau pulang, mak kami datang ya mak ya. Mak kami datang ya, nih cucumu. Nah, kami minta maaf. Pulanglah kami ya mak ya. Pulanglah kami ya. Pulang. Assalamualaikum. Kira-kira boleh enggak kita bicara sama kuburan? Hah? Boleh enggak kira-kira Bu? Ibu tadi kan bicara sama kuburan ya. Boleh enggak kira-kira? Halo. Ada yang pernah bicara sama kuburan? Boleh. Ingat ya, ini pegang ya Bu ya. Kita boleh bicara sama kuburan. Siapa yang melakukannya? Rasulullah. Nih, mudah-mudahan suami ibu dapatlah seperti sifat Rasulullah ini. Kalaupun mati istrinya dikenangnya, tidak bisa digantikan Khadijah itu oleh wanita lain. Terjadi penaklukan kota Makkah tahun 10, Rasul balik. Sahabat-sahabat yang lain karena ini pulang kampung, udah lama ditinggalkan kota Makkah, pergi ke rumahnya. Rasul kemana dia? Ke kuburan Khadijah. Apa yang dilakukannya? Dipacakkannya situ tenda. Habis itu apa? Curhat dia. Ngomong dia sama Khadijah. Mau dikawani sahabat, dia tidak boleh. Kata enggak usah. Biar aku sendiri. Kalau bahasa Ocunya, let me alone. Sendiri saya. Di kubur itu sama Khadijah, sodakti Khadijah. Khadijah, betul engkau Khadijah. Dulu kalau kau bilang, kalau kau tolong agama ini, kau perhatikan janda-janda, kau bantu anak yatim, kau sambungkan silaturahmi, maka dakwah ini akan dikenal orang dan orang bisa menerima dakwah ini. Rasulullah bicara sama Khadijah. Jadi ibu pun tidak salah. Nanti jumpa ziarah ke almarhum ayah, bicara ya, datang nih ayah ya, kami mau silaturahmi nih, mau berdoa nih. Nah, tapi yang yang paling baiknya baca pangkal Baqarah, baca akhir Baqarah, bawalah air, bawa bunga mawar. Pak Ustadz tak dapat kami bunga mawar. Nah, petikkan bunga-bunga yang bergantungan di apa tuh? Dulu Bu, tahu kita di apa ini aja di sekarang naik dia Bu. Saya pikir rapi, rupanya bunga-bunga semuanya. Ambil. Oke, ini ambil air, taburkan, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selama ini basah, maka selama ini dia pula bertasbih memohon ampun untuk jenazah itu. Rasul tak lakukan bunga. Apa yang dilakukan Rasul? Pelepah korma. Katanya. Satu untuk orang yang mohon maaf. Lam yastanji minal baul. Tak pernah cebok, kencing. Yang satu lagi namimah, kompor bocor Bu. Jumpa si A, jumpai si B, bekelahi si A sama si B. Senang hatinya. Itu kompor tuh. Insya Allah di sini tidak ada, amin. Aduh, ya Bu ya. Nah, Bu, ziarah ya Bu ya. Ziarah. Nah, tinggal lagi yang tak boleh, mungkin kalaupun seandainya terjadi lari Bu itu. Kalau ibu ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, jangan ibu berharap salamnya dijawab, itu aja lagi. Kalau dijawab kayak mana Bu? Nah, ya Bu ya, ibu jangan gitu. Oke. Sudah tadi ya. Perbaiki hubungan sama manusia. Terus Al-Qur'an. Ibu sudah punya Al-Qur'an yang ada terjemahnya Bu di rumah Bu? Sudah ya? Sudah semua? Bagi yang belum ada, belilah Bu. Kenapa? Karena ini malam kelahirannya Al-Qur'an. Ya, kalau kita bisa katakan malam ulang tahunnya Al-Qur'an. Kita punya anak 4, tapi di malam kelahirannya
macam kita siapkan. Ya, ibu beli itu. Ada warna merah, ada warna kuning, udah ada terjemah perkata, ada pula terjemah tafsir pendek, ada pula penjelasannya. Seperti itu. Beli itu. Jangan ibu pertahankan Al-Quran waktu akad nikah dulu. Masih ada, Bu? Kalau masih ada, bagus. Kalau misalnya ditambah dengan yang baru lagi, dengan ada terjemahnya, itu juga lebih bagus. Oke. Sudah itu, sudah perbaiki. Banyakkan tadi, banyakkan tadi Al-Quran ya, Bu ya. Banyak membaca Al-Quran. Pertama, perbaiki bacaannya. Yang kedua, beli Al-Quran yang baru. Oke. Saya terlupa Pak Ustadz lagi tadi. Yang perbaiki hubungan sama manusia tadi ya. Sama Allah, sama manusia sudah. Sama ayah sudah. Kalau ibu sama suami, minta maaf ya, Bu ya. Minta maaf. Minta maaf. Bang, ya. Minta maaf ya, Bang. Pandai-pandai Ibu lah itu, caranya pandai lah itu. Aman itu, Bu ya? Nah, kalau seperti inilah solehahnya mengalahkan Siti Aisyah. Senang suami ibu sama ibu. Amin. Sama ayah emak aman, sama suami aman. Saya yang takut saya sama tetangga. Ini yang berat. Tapi saran Pak Ustadz, udahlah lakukan saja lah, Bu. Kuncinya satu saja, jangan malu meminta maaf, jangan bosan memberi maaf. Yang paling bagus wala'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Maafkan. Kalau ibu tidak minta maaf, berat. Beda laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki itu cepat melupakan. Kalau perempuan itu sangat sulit melupakan sesuatu. Sudah sampai ke cucu, bertengkar suami istri, ingat lagi di waktu akad nikah. Jadi kalau ibu tidak baik nanti sesama tetangga, orang nisfu saban aja Allah tak mau ampunin. Mau coba-coba masuk Ramadan. Ramadan ini bulan mulia, bulan suci, tapi tak mau memaafkan. Status pendingnya, status ampunannya ditolak. Amal ibadahnya terkatung-katung antara langit dan bumi. Kenapa? Karena dia belum minta maaf sama tetangga, karena dia belum minta maaf sama saudara. Pak Ustadz, kami adik-beradik 7 orang. Saya anak yang pertama. Adik saya yang harusnya minta maaf. Tidak ada anjurannya seperti itu. Anjurannya, siapa yang ada waktu, siapa yang punya kesempatan, maafkanlah. Begitu. Berat ini, Bu, minta maaf, Bu. Insyaallah enggak ya. Udahlah, maafkan saja. Maafkan saja. Kalau enggak, Bu, kalau enggak, ini yang membuat pikiran ibu tidak tenang. Ini yang membuat ibu datang penyakit. Kalau ibu, mohon maaf, yang menyebabkan orang itu tidak tenang sama penyakit, pertama pikiran. Apalagi pikiran itu mengait dengan dosa. Yang kedua makanan. Contoh, ibu dibawakan orang. Nah, apa dibawakan orang? Dibawakan orang lah getuk, dibeli dari Sungai Pagar tuh. Pas ibu mau makan, dari siapa ini? Dari si A. Aduh, hilang nek ibu tuh. Mendengar namanya aja, sama orang tak suka. Jadi, dah karena ini tadi tak suka. Udahlah, malam-malam nggak bisa ibu tidur, ibu putarlah televisi. Nonton ibu, lagi asik-asik. Ibu lihat aktor utamanya seperti musuh ibu itu. Sifatnya diputar itu channel. Pas mau tidur jam 12 gak mau tidur lagi, terbayang dia wajahnya, Bu. Nengok senyumnya pun gak mau ibu jadi. Ini berat ini. Udahlah Bu, maafkan. Tadi ibu sholat zuhur
Sholat zuhur tadi Bu. Sholat. Berapa rakaat? 4. Qobliyah zuhur berapa rakaat? Ada yang 4, ada yang 2. Sebaiknya 4. Berarti 8 rakaat. Ba'diyahnya 2. 4 tambah 4 berapa Bu? 8 tambah 2 berapa Bu? Berarti 10 kali ibu minta ampun supaya dosa ibu dimaafkan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, maafkan aku. Untuk sholat zuhur, maghrib, ya Allah, maafkan aku. Isya, setiap hari kita minta ampun sama Allah. Pertanyaannya, kata Allah, iya udah aku ampunin, tapi ada dosa yang tidak bisa aku ampunin. Apa? Dosamu sama tetanggamu, dosamu sama yang lain, letak ampunannya tidak sama aku. Sama siapa? Sama orang itu. Ini bedanya. Jadi kalau tak selesai ini, nah ini tidak bisa nanti kita memasuki Ramadan dengan nyaman. Oke lah. Pak Ustadz, kalau tidak selesai di sini, di akhirat lah. Capek ibu nanti cari orang tuh. Kalau ibu rekreasi ke Arau, pembimbing bilang, Bu, jangan ibu selfie dulu. Kenapa? Tersesat nanti ibu dari rombongan. Kalau ibu nanti pisah dari rombongan, sulit mencarinya. Kita hilang di Arau saja, sulit mencarinya. Kalaulah nanti misalnya si A, ibu pernah sumpah serapah mencari mulai umat Nabi Adam, Masya Allah, sampai umat Nabi Muhammad. Berapa tahun kita mencari di akhirat? Pak Ustadz berjumpa, inilah pernah saya caci, ini pernah saya maki. Caranya minta maafnya tidak ada lagi, tidak bisa memaafkan lagi di akhirat. Terus caranya urida hasanatuhum. Ada sholat duha kita 8 rakaat, sholat tahajud 12 rakaat, lemparkan kepada orang yang pernah kita sakiti. Ada 3 orang, nih pernahlah kita umroh, pernah kita mengusap kepala anak yatim, lemparkan lagi. Pas yang ketiga habis, tak ada lagi amal kita. Macam mana lagi Pak Ustadz? Diambil kesalahannya, diambil dosa-dosanya, summa turiha, dicampakkan ke kita, summa turiha finnar. Kita pula yang kena campakkan di neraka. Tak melakukan zina, tak minum narkoba, tapi tak mau meminta maaf atau memaafkan kesalahan orang lain. Itu juga yang kita baca di tarawih nanti. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Sip. Berapa menit lagi, Bu? 15, siap. Insyaallah sebelum 15 kita selesaikan, Bu ya. Sudah, selanjutnya Al-Qur'an sudah tadi. Apalagi yang harus diperbanyak, Kemarin waktu itu sudah saya sampaikan, Bu, mengenai hutang-hutang sudah, Bu ya. Nah, tapi lah. Ini masih ada 11 hari lagi. Hutang-hutang puasa Ibu udah lunas? Belum. Oh, kena denda Ibu nih. Bu. Ini Ramadan kemarin. Ditunggu sampai masuk Ramadan nih. Kalau nanti masuk Ramadan nih, kalau Ibu kemarin ada dapat 7 hari, belum diganti, maka masuk Ramadan nih, Ibu kena 2. Enggak, sebentar. Yang pertama menggantinya wajib, di 11 bulan berikutnya wajib Ibu bayarkan fidyahnya. Fidyahnya berapa Pak Ustadz? 7 on setengah. Tapi jangan kasih Ibu, kalau Ibu mau paling baiknya, jangan Ibu kasih beras stok. Terus dia makan sama apa? Sama garam, sama kecap. Kasih Ibu lah, kalau Ibu biasa makan jengkol. Pete. Ya, bagi Ibu yang belum selesai podoan puasanya, masih ada 11. Saran saya, Bu, apapun amal ibadah mengenai puasa, Ibu jangan pernah niatkan yang sunat, Ibu niatkan mengganti. Yuk niat puasa dulu, hafal semua ini. Puasa Ramadan. 1,
2, 3. Nawaitu. Oke. Nawaitu sauma ghadin an adain. Itu aja. Lillahi ta'ala. Adaannya itu tukar menjadi kodoan. Nawaitu sauma ghadin an kodoin. Pak Ustadz, besok masuk Idul Fitri, Syawal, ada puasa 6. Boleh langsung. Hari pertama ndak, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Sengaja aku puasa, esok hari mengganti puasa bulan Ramadan, fardu karena Allah Ta'ala. Dapat ibu pahala mengganti, dapat ibu pahala 6 Syawal, dapat ibu pahala Senin Kamis. Jangan gara-gara ini pusing kepala ibu. Lah 6 hari lagi. Udah 20 Syawal. Ibu kenapa tak belum puasa sunat? Banyak kondangan Pak Ustadz. Terus masih banyak lagi Pak Ustadz ke hari raya tuh. Nah, ganti ya Bu ya. Tapi kalau dia sudah tua, udah uzur, tak bisa puasa, tak perlu puasa lagi. Ini langsung bayar fidyah. Bisa dibayar langsung 1 bulan, bisa dicicil. Sanggupnya hari ini 3. Oke ya. Berarti udah selesai utang piutang? Udah ya Bu ya? Berapa tadi per hari? Oke, difokus nih untuk ibu-ibu yang hamil. Sip, paham Pak Ustadz tuh? Lihat Pak Ustadz nih, lihat ya. Pak Ustadz, tahun pertama hamil muda. Tahun kedua menyusui. Tahun ketiga anjurannya perintah Al-Quran harus 2 tahun menyusui. Masuk tahun keempat nambah lagi. Bu, ini gampang Bu, gampang. Kalau ibu 3 tahun 3 kali puasa tak berturut-turut, nih pegang nih ya. Tapi jangan bilang pendapat Ustadz Jalal, tak dikenal orang Ustadz Jalal. Pendapat Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, mazhabnya Syafi'i, segini banyak bukunya. Banyak. Di situ dikatakan kalau kasusnya seperti ini, ibu hanya bayar fidyahnya 1 kali saja. Pegang ya. Sip. Cara menggantinya nih, masuk tahun keempat. Ya, masuk tahun keempat. Komunikasi dulu sama Yayang. Ya, enggak usah dulu ya. Amal itu. Nih, 1 tahun Bu, 1 tahun ibu bisa ganti. Kenapa? Karena 1 bulan 8 hari, Senin Kamis. 8 kali 12, 96 hari. Ibu hanya tidak puasa 3 bulan, masih 90 hari. Bonus 6 hari. Bisa ya? Teknis dan pelaksanaannya saya serahkan sama ibu. Maksud yang ini ya, nyambung yang ini ya. Oke. Terakhir, Pak Ustadz tadi janji 10 menit. Terakhir, ibu lihat tasbih di gantungan kunci kereta, cabut dulu. Ibu lihat tasbih di gantungan kunci mobil, cabut dulu. Kenapa? Khusus untuk bulan Ramadan, jangan kasih Honda tuh yang berzikir. Jangan kasih mobil tuh yang berzikir. Asal pulang orang umroh, ambil 1. Gantung ke situ. Ambil 1. Berat ya. Bulan Ramadan ada juga orang pulang. Ambil itu Bu, gunakan tasbih. Untuk bulan Ramadan ini banyak kan ibu zikir. Siapa yang melakukannya? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu 1000 Bu zikirnya. Abu Hurairah. Pada saat itu belum ada tasbih. Dembeknya benang, dipuntalnya sampai 1000. Mau tidur itu petik-petik. Kalau ibu juga mau tasbih yang model Abu Hurairah 1000, bisa. Ambil tali jemuran. Tapi jemuran ibu, jangan dari jemuran kawan mah gitu ya. Nah, tuh, karena banyak juga Bu, kasihan kita Bu.
Orang yang naik kereta itu tak berzikir, keretanya berzikir. 11 bulan bro, 11 bulan. Nah, bilang sama keretanya, untuk bulan Ramadan biarlah aku yang berzikir. Nah, di mobilnya pun banyak itu. Biasanya di kaca-kaca itu ambil dulu. Nah, udah capek kamu yang berzikir tuh. Nah. Oke ya, mungkin cukup ada waktu sekitar 7 menit. Kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau ibu nanti promosi, kalau ibu mau lihat ceramah saya bisa juga, buka aja channelnya Jalaluddin Nur, NOOR. Ada sekitar 238 ceramah di sana. Ini nanti saya masukkan ya bu ya, saya masukkan ke YouTube. Berarti musola apa nih bu? Munawarah, mudah-mudahan ini juga menjadi ladang amal untuk ibu semua. Sebelum kami tutup, kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan.